Prime, podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending, masih bareng saya, Lea Baneza. Bisakah daun kelor gantikan nilai gizi susu sapi? Itu yang mau kita obrolin. Program makan bergizi gratis selalu rame diobrolin. Utak-atik anggaran sampai urusan menu yang disajikan. Yang terbaru nih, muncul wacana daun kelor sebagai alternatif pengganti susu. Lea inget nih, beberapa waktu lalu ada perdebatan soal susu ikan sebagai pengganti susu sapi, yang sampai detik ini juga masih wacana sih. Nah, soal kemungkinan daun kelor dan telur dimanfaatkan sebagai alternatif pengganti susu sapi, itu diungkap oleh Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana. Kebutuhan protein hewani bisa didapat dari telur, sedangkan kalsiumnya dari daun kelor. Gagasan ini sebagai solusi ini katanya untuk daerah-daerah yang pasokan susu sapinya seret. Berarti penentu menu makanan bergizi gratis bakal disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut pemanfaatan daun kelor itu sebagai pengganti susu sapi masih di tahap simulasi. Perlu sinkronisasi antara pusat, daerah, dan mempertimbangkan lokalitas. Muhaimin memastikan Badan Gizi Nasional bakal menghitung nutrisi dan gizi setiap menu dalam program makan bergizi gratis. Tapi apa iya susu bisa digantikan telur dan daun kelor? Apa aja sih manfaat dan kandungan gizi daun kelor? Kita bahas setelah komen netizen plus 62. Yang pertama komentar @ahzaxx. Anak-anak yang tinggal di kota apakah mau makan daun kelor? Disuruh makan kangkung dan bayam aja susah. Sayur sop yang dimakan juga kadang cuma sosis dan baksonya doang. @paltixx. Kemarin susu ikan, sekarang ada lagi susu diganti sama telur dan daun kelor. @bara_xx. Opsinya emang 10.000, prakteknya semini mungkin. Daun singkong, kangkung, ikan pete, targetnya kembali ke zaman batu. @goexx. Minyak kelor itu komoditi mahal loh, 50.000 per 10 mili di toko online. Di dunia kesehatan dan kosmetik terkenal sekali khasiatnya. @irhamnxx. Susu sama dengan tinggi protein dan kalsium, telur sama dengan protein tinggi, kelor sama dengan kalsium tinggi. Jadi memang kalau targetnya dapetin protein dan kalsium, bisa saja susu diganti telur plus kelor yang jauh lebih murah dan mudah pengadaannya. @05paxx. Daun kelor memang bagus, tapi sepatutnya itu jadi bagian inisiatif masyarakat karena mudah ditanam. Tapi gak semua enjoy dengan menu daun kelor. Lanjut @francisxx. Hah, proyek makan bergizi gratis dengan daun kelor? Jika pakai daun kelor, saya sarankan alangkah baiknya setiap sekolah digalakan tanam pohon kelor. Itu benar-benar gratis, gak perlu repot-repot sedot APBN sampai habiskan dana ratusan triliun. Yang terakhir komentar @sonyxx. Udah gak usah rewel, tinggal telan aja, wong gratis ini. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Guru Besar Ilmu Gizi IPB, Prof. Hardinsyah setuju daun kelor masuk dalam menu program makan bergizi gratis. Namun ia mengingatkan daun kelor bukanlah sumber protein hewani, padahal itu dibutuhkan untuk mendukung tumbuh kembang anak. Prof. Hardinsyah, aku mau minta tanggapannya terkait dengan wacana mengganti susu dengan telur dan daun kelor nih, gimana tanggapannya? Mungkin boleh dijelaskan dari sisi kandungan gizinya ya, Prof? Ya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Yang baik itu kan kalau aneka ragam sumber protein tadi bisa digunakan secara bergiliran atau dimakan lebih beragam gitu ya. Telur sih pasti dari sisi harga juga pasti murah. Ya, tapi daun kelor itu kan dia protein nabati ya. Kalau untuk pertumbuhan anak harus dimakan dengan protein hewani juga, harus ada telur.
sekali-sekali susu, tergantung daerahnya juga kan. Daerah-daerah produsen susu kita ya sebaiknya memang susu supaya membantu peternak sapi perah di sana ya, seperti daerah dingin umumnya itu Lembang, Ciawi, ya di Pasuruan, Malang, Boyolali itu kan daerah-daerah produsen susu, harusnya di sana ya susu aja. Kalau pemerintah mampu ya, kalau nggak mampu ya, ini kan ada faktor keuangan juga ya. Oke, Prof, tapi kalau daun kelor sendiri kandungan gizinya apa aja sih dan bagus nggak sih untuk anak sendiri? Ya lagi-lagi kalau itu kan sebenarnya jenis sayur, bahwa dia proteinnya lebih banyak dari sayur pada umumnya, juga tinggi kalsium, tetap nggak bisa digantikan hanya pangan tunggal menggantikan pangan yang lain ya. Nah, tergantung caranya diberikan sebagai sayur atau diberikan dia jadi bubuknya dikocok gitu ya, jadi kayak teh hijau gitu ya. Tapi dia tinggi protein, tinggi kalsium. Tapi penyerapannya kan nggak sebagus di protein hewani ya, karena komposisi asam amino di dalam telur itu jauh lebih lengkap ya dibanding komposisi asam amino di dalam proteinnya daun kelor. Jadi menurut saya bukan menggantikan, itu ya sebagai bagian dari keragaman. Hari ini diberi daun kelor, tentunya di daerah yang anak-anak bisa dibuat cita rasa yang suka ya. Kalau nggak dibuat cita rasa yang suka ya dianggap sayur biasa aja itu kalau berupa sayur ya. Besoknya pakai telur, atau besoknya lagi telur tempe, besoknya lagi ikan dan daun kelor. Sebenarnya daun kelor juga kan nggak bisa mendadak diproduksi skala besar, karena dia tumbuh dulu 1 tahun baru dia hijau, bisa dipetik gitu kan. Kemarin kan juga sempat ada wacana susu ikan dan sekarang tuh daun kelor untuk menggantikan susu gitu ya. Apakah produk-produk ini cukup ideal, Prof, untuk menggantikan susu sapi? Mungkin ada nggak sih rekomendasi dari badan internasional mungkin? Kalau dari ikan juga namanya bukan susu ikan ya. Ya itu sebenarnya protein dari ikan ya. Dia bagus protein dari ikan. Kalau bisa diberikan berupa ikan, ada anak-anak yang dia kalau makan ikan itu untuk ikannya tampak. Ada juga barangkali yang dia nggak perlu tampak bentuk ikannya, silakan aja. Tapi kan apa itu nggak lebih tinggi harganya. Tapi lagi-lagi beda ya, komposisi vitamin mineral dalam ikan dan di dalam susu. Silakan saja, tapi itu bagian dari kekayaan hanya makan ikan doang gitu. Nah, Prof, mungkin nggak sih anak-anak ini bakal suka dengan daun kelor? Saya nggak tahu ya, kalau anak-anak di Indonesia Timur udah hal yang biasa ya. Tapi kalau dikenal ke Indonesia Barat, saya nggak tahu ya. Kalau saya sendiri sih suka dia berupa sayur bobor ya. Nah, Prof, terakhir ada catatan nggak sih apa yang perlu diperhatikan kalau pemerintah ini memang benar mau menggantikan susu dengan daun kelor supaya kebijakan yang dibuat ini bijak dan tepat gitu? Tidak benar ya, susu digantikan oleh sayur itu nggak benar ya. Tapi kalau melengkapi benar ya. Karena di susu itu ada zat tumbuh ya. Zat pertumbuhan ada di dalam susu. Kalau di dalam sayur, daun kelor sayur ya nggak ada growth hormonnya. Jadi lagi-lagi tergantung daerahnya di mana. Ketika dia di NTT gampang daun kelor, silakan. Tapi dengan telur misalnya kan, ayam masih bisa kan di NTT harus. Beda dengan di Papua ya. Jangan disamaratakan Indonesia ini. Saya kira kembali di lokal itu yang tersedia apa. Kalau adanya seafood ya seafood, adanya kerang banyak di daerah pantai, kerang banyak ikan. Telur itu universal dimanapun bisanya, harganya semakin ke timur semakin mahal. Bahkan ada telur puyuh, yang ada belut ya. Ngapain sih ribut-ribut ginian? Bingung juga ya. Sesuaikan aja Jawa Barat adanya apa ya. Di Sumedang adanya apa kalau bicara Sumedang. Sulawesi Selatan adanya apa gitu aja. Nggak akan bisa diproduksi juga kalau daun kelor se-Indonesia. Dalam waktu mendadak ya. Kalau ayam misalnya 6 bulan sudah bertelur. Tapi kalau pohon kelor juga butuh waktu. Oke, berarti daun kelor itu bisa jadi opsi ya, Prof, ya, untuk sebagai pilihan sayur, tapi tetap harus ditemani protein hewani untuk pertumbuhan anak. Iya. Oke, terima kasih Prof. Hardinsyah. Ya, makasih. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.
Muncul spekulasi di media sosial bahwa pesawat Azerbaijan Airlines yang jatuh di Kazakhstan ditembak. Ini dipicu beredarnya foto dan video yang memperlihatkan bagian yang tampak seperti lubang-lubang besar di bagian ekor pesawat. Spekulasi terus bergulir juga karena otoritas penyelidik belum berkomentar apapun tentang lubang tersebut. Apalagi ada laporan yang menyebut pesawat tidak dapat mendarat di Grozny Chesnya karena serangan drone Ukraina beberapa jam sebelum kecelakaan. Musibah ini menewaskan 38 orang, sedangkan 29 lainnya selamat. Azerbaijan menetapkan 26 Desember sebagai Hari Berkabung Nasional. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump bakal memberlakukan kembali hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan dan pembunuhan. Trump mengecam langkah Presiden Joe Biden yang mengubah hukuman mati 37 dari 40 napi menjadi penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Yang dikecualikan adalah pelaku bom Boston Marathon 2013 yang menewaskan 11 umat Yahudi. Trump menyebut pemerkosa dan pembunuh merupakan monster kejam, sehingga mengubah hukuman mereka bakal melukai hati korban dan keluarganya. Trump bilang, hukuman mati bertujuan melindungi keluarga dan anak-anak di Amerika Serikat. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Yuda Nugraha, mengkonfirmasi kematian warga Indonesia yang tengah menjalani magang di Jepang. IB 22 tahun asal Jawa Barat mengalami kecelakaan kerja di sebuah peternakan sapi di kota Esashi, Prefektur Hokkaido, Jepang. IB diketahui sudah magang di Jepang hampir setahun. Yuda mengatakan, KBRI Tokyo pada 20 Desember 2024 menerima kabar IB terlilit mesin peternakan. Kemudian, KBRI berkoordinasi dengan lembaga yang bertanggung jawab atas program magang yang diikuti korban. Yuda mengatakan, keluarga IB sudah dihubungi untuk menyampaikan kabar ini, dan pemulangan jenazah ke Indonesia sedang diproses. Namun, Yuda belum bisa mengkonfirmasi kapan jenazah bisa dipulangkan, karena menunggu ketersediaan perusahaan kargo yang saat ini sedang berlibur. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Lea juga ngobrolin dengan ahli gizi Tan Sotien. Dia meminta pemerintah jangan mengada-ada dengan melemparkan ide daun kelor sebagai pengganti susu sapi. Dokter Tan, gimana nih Anda melihat wacana telur dan daun kelor untuk menggantikan susu? Dari segi kandungan gizinya gimana? Ini ya, anak buat tumbuh, anak buat mempunyai gizi yang baik. Kita ngomong anak lo ya, tetap harus mempunyai protein hewani. Kenapa protein hewani? Nah ini kita mau ngomong. Kalau di atas kertas ya, memang tuh kelihatannya daun kelor itu zat besinya tinggi, kalsiumnya meledak gitu ya, keren itu, bom gitu ya. Nah, tetapi tolong diingat, kita mengenal yang namanya bioavailability atau bioavailabilitas. Artinya kemampuan tubuh untuk bisa menyerap nutrisi tersebut, zat besi, kalsium, dan sebagainya. Nah, kita tahu di dalam sayur, terutama kelor nih, itu ada yang namanya antinutrien. Nah, namanya fitat dan asam oksalat. Nah, oksalat dan fitat ini yang membuat kalsium tidak bisa diserap dengan baik oleh tubuh manusia. Gitu loh, Mbak. Ya. Nah, jadi jelas kita nggak bisa ngebandingin antara si nabati dengan hewani. Nah, itu dari sisi kalsium ya. Kalau kita bicara tentang zat besi, ada yang mengatakan, iya lamtoro zat besinya tinggi, ya bayam zat besinya tinggi, apalagi kelor zat besinya tinggi. Bentar. Di dalam ilmu gizi kita tahu, ya zat besi dari nabati, termasuk sayur, itu sifatnya non-heme. Artinya apa? Sekali lagi mirip dengan kalsium, tidak mudah diserap oleh tubuh manusia. Jadi bioavailability-nya itu rendah. Beda dengan zat besi pada sumber hewani. Sumber hewani itu senyawanya besinya bernama heme. Artinya apa? Dia lebih mudah diserap gitu oleh tubuh manusia. Jadi ini adalah suatu perbandingan yang tidak eye to eye, apple to apple. Jadi nggak bisa sayur itu menggantikan protein hewani, ya dengan kata lain ya. Jadi tolong diingat bahwa kita perlu ada suatu, saya nggak ngerti nih, sebetulnya konsultasi dengan ahli gizi nggak sih kalau ngerubah-ngerubah gituan? Saya jadi stres jadinya gitu loh ya, karena gini, kita tahu bahwa yang namanya kayak bawang putih,
apalagi ya tomat, daun kelor, kita kenal sebagai yang namanya functional food. Yang kalau kita ekstrak nih, itu memang ada metabolit sekundernya yang baik untuk tubuh manusia. Ya, itu yang membuat kenapa beda dengan pakcoy, ya, beda dengan kangkung. Nggak ada kan kapsul kangkung kan, tapi ada yang namanya kapsul bawang putih, ada yang namanya kapsul kelor, barangkali gitu ya. Nah, tetapi sekali lagi, ini kan kita bicara makan ya. Kalau bicara makan kan bentuknya adalah bahan pangan utuh ya. Anak nggak bisa kita kasih kapsul daun kelor kan, betul apa nggak? Itu kan nggak kelihatan wajar, nggak normal gitu ya. Nah, kalau buat saya sih kelor saya anggap sebagai sayur kalau di dalam makanan yang makan bergizi gratis tersebut. Jadi tidak boleh menggantikan nutrisi protein hewani. Saya nggak bicara tentang susu, tetapi kalau sudah ada telur ya cukup, sudah ada ikan cukup, sudah ada ayam cukup gitu loh ya. Tetapi tidak bisa mengatakan bahwa kelor ini menggantikan si susu tadi. Silakan Mbak. Kalau kelor ini memang dijadikan menu makan siang nih dokter, apakah artinya dia ini masih harus dilengkapi protein hewani seperti susu gitu? Kalau nggak diberikan protein hewani, kira-kira apa nih yang terjadi sama anak-anak? Atau mungkin justru anak-anaknya nggak suka sama daun kelor? Iya pasti. Namanya anak sedang tumbuh kembang, kamu jadikan dia vegetarian, kacau ini. Ya, nah sekarang gini, ada lagi nih, tadi kita udah bicara tentang kalsium, kita udah bicara tentang zat besi, yuk kita bicara soal protein. Kita tahu bahwa anak mesti bisa tumbuh harus ada protein. Nah, walaupun katanya di beberapa sayur proteinnya tinggi, proteinnya tinggi, tapi protein ini tidak terbuat dari asam amino yang lengkap. Nah, protein itu adalah suatu senyawa yang disusun oleh senyawa yang lebih kecil bernama asam amino. Buat manusia bisa tumbuh, maka proteinnya harus berasal dari susunan asam amino yang lengkap. Asam amino yang lengkap adanya di mana? Telur. Telur itu adalah representasi protein yang sempurna. Kenapa? Karena proteinnya lengkap. Nah, gitu bahasanya. Kalau misalnya kesediaan susu itu tidak mencukupi untuk program ini, produk hewani apa nih, dok, yang bisa menggantikan si susu tadi? Kita luruskan ya, kita nggak mau bicara kembali ke orde lama nih, kita move on nih. Indonesia itu sudah tidak lagi menganut 4 sehat 5 sempurna, tolong dikasih stabilo warnanya cerah dan kuning menyala ya. Indonesia tidak lagi menganut 4 sehat 5 sempurna, itu sudah ditegaskan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 41 sejak tahun 2014 ya. Jadi karena apa? Karena kita punya banyak sekali masalah. Masalahnya kenapa? Nomor 1, ya kita nih orang Melayu. Orang Melayu ini 80% ke atas itu intoleran laktosa termasuk saya. Ya, jadi artinya apa? Kita adalah kelompok etnik bangsa yang tidak bisa memetabolisme laktosa dengan sempurna. Akhirnya apa? Sering kembung, sering mencret dan seterusnya. Jadi boro-boro anaknya tumbuh lalu mungkin sering mencret gitu loh ya. Jadi yang paling penting adalah harus ada protein hewani. Ya, dan tolong diingat ya kalau kita mau bicara tentang Indonesia tuh kan keren banget ya. Nggak ada yang namanya wilayah kerja kita atau wilayah Nusantara yang tidak ada protein hewaninya. Ya, mari kita bicara tentang kalsium deh, taruh kata. Anda tahu nggak, 1 on ya, 100 gram susu, itu kalsiumnya cuma 143 miligram. Ya, ikan gabus 170. Bahkan telur aja lebih gede, 153. Ya, apalagi kalau kita berikan anak-anak kita pepes ikan teri, udah rasanya enak, sedap, kalsiumnya tinggi. Teri itu bisa sampai 972 loh kalsiumnya. Jadi sekali lagi yang dibutuhkan oleh bangsa kita adalah kalsium, Mbak, yang berasal dari protein hewani, bukan ilmu tentang persusuan. Apalagi kalau 70%, jujur ya, 70% bahan baku susu kita tuh masih impor. Buat apa udah produknya bahannya masih impor, orang kita juga intoleran dengan laktosa, dipaksain minum susu. Udah kasih aja telur, ikan, ayam, ya daging unggas, ya ada bebek dan sebagainya. Kenapa tidak masak yang enak? That's fine. Dok, sebelumnya kan ada ya usulan mengganti susu seperti susu ikan dan sekarang nih kelor. Apakah pemenuhan gizi anak ini parameternya harus ada susu atau ada produk lain yang bisa menggantikan mungkin? Ya enggak dong, parameternya adalah nomor 1 harus ada makanan lengkap. Jadi di dalam satu komposisi isi piringnya anak ya maupun kita juga yang udah dewasa, itu harus ada menu makanan lengkap yang terdiri dari protein ya, dan karena anak sedang tumbuh ya protein hewani dalam bentuk lauk, lalu kemudian ada makanan pokok, lalu ada sayur dan buah. That's it, sesimpel itu Mbak.
Sesimpel itu, jadi nggak usah dibikin sulit gitu loh. Jadi misalnya nih anaknya diberikan ayam karangasem kalau di Jawa ya toh, makan pakai nasi, dikasih pepaya sebagai buah, sayurnya misalnya dikasih pecel, atau kalau pecel terlalu ribet berair dikasih oseng labu siem, itu udah cukup. Jadi nggak usah ribet. Nah, orang Indonesia Timur misalkan ya, kalau anaknya masih mau makan lo ya, makanan pokoknya papeda. Sebab kalau yang saya dengar di Indonesia Timur tuh anak sekarang tuh katanya senangnya makan mie instan, itu yang gawat tuh ya, atau malah makan nasi kuning, kacau banget. Indonesia Timur misalnya, anak-anak kita di Papua dia bisa makan papeda, ikan kuah asam, buahnya pisang, ya sayurnya sayur daun singkong misalnya, itu enak banget loh, itu cukup. Cukup ideal nggak sih, Dok, produk macam susu ikan dan kelor itu untuk menggantikan susu? Itu mengerikan lah. Nah, nanti kita membuka perusahaan lagi, ada yang cari cuan lagi. Udahlah, kita nggak ngomong kayak begituan lah. Jadi berikan anak sayur yang ada secara lokal, ada di situ. Ya, seperti misalnya kalau kamu orang Lombok, sayurnya apa? Sayur beberuk. Nah, kalau nggak ngerti buka Google, beberuk itu apa. Orang Jawa sayurnya apa? Tumis kangkung ya toh, atau pecel ya kan. Nah, untuk orang Indonesia, daerah Padang, daerah Sumatera situ misalnya sayurnya apa? Sayur daun singkong ya, atau gulai daun ubi. Wah, itu enak itu cukup lah. Jadi nggak usah ngadi-ngadi cari yang aneh-aneh, yang akhirnya ujung-ujungnya kerjasama lagi dengan industri gitu loh. Kita nggak penting banget yang kayak gitu loh. Nah, mungkin boleh di reminder nih, Dok, standar seorang anak terpenuhi gizinya tuh seperti apa dan dari mana saja nih sumbernya? Iya, prinsip nggak cuma anak ya, siapapun ya, terutama orang dewasa juga, ibu hamil kan rencananya makan bergizi gratis juga sasarannya ibu hamil nih. Maka dalam isi piringnya dia itu harus ada 4 bahan makanan. Yang pertama tentu makanan pokok ya, makanan pokok itu kan bisa disesuaikan dari mana mereka berasal. Mau pakai nasi, ubi, singkong, kentang, jagung, saya nggak peduli deh. Mau pakai papeda silahkan. Lalu yang kedua adalah lauk. Lauk ini diusahakan tentu protein hewani ya, mau ikan, mau bebek, mau ayam ya, mau daging sapi kan mahal ya, sudahlah telur itu kan bisa ya, rotasi. Yang penting adalah jumlahnya benar. Lalu kemudian yang ketiga harus ada sayur. Sayur juga disesuaikan dengan menu lokal ya. Sayurnya orang Jawa tentu beda dengan cara orang masak sayur di Maluku, beda lagi dengan masak sayur orang Sumatera. Yang terakhir tentu harus ada buah yang sedang musim saat itu di daerah setempat. Nah, mungkin untuk pengganti substitusi susu, ada rekomendasi nggak sih, Dok, dari FAO atau badan internasional lainnya? Ya nggak ada. Nah, saya mau bicarain rekomendasi WHO ya. Nah, rekomendasi WHO nih tahun 2023. Di sini jelas banget WHO selalu mengatakan bahwa susu hewani itu sebetulnya tidak dibutuhkan ya. Begitu anak menginjak usia makan ya. Usia makan dalam pengertian dia sudah bisa kunyah ya, bisa telan. Ya, di sini dikatakan bahwa types of animal milks that could be used include pasteurized animal milk. Jadi bukan UHT ya, pasteurized. Jadi susu yang terpasteurisasi. Reconstitute evaporated milk, fermented milk, or yogurt. Dan di sini dikatakan bahwa dairy products including liquid animal milks are part of a diverse diet. Jadi produk turunan susu ya, termasuk susu hewan ini merupakan bagian dari keragaman pangan ya, yang bisa berkontribusi terhadap kecukupan nutrisi ya. They are particularly important for non-breastfed children. Jadi artinya penting bagi anak-anak yang tidak disusui. Nah, kita kalau bicara tentang makanan pendamping ASI ya. Nah ini dengan catatan, when other animal food source are not available. Yang mana apabila sumber protein hewani lain tidak tersedia. Nah, tolong dibaca tuh, tidak tersedia. Coba saya pengen tanya, di jengkal manakah tanah air kita, ada nggak satu jengkal tanah air kita yang tidak tersedia protein hewani? Nggak ada, Mbak. Ya, di mana tidak ada ikan, di situ ada bebek atau ada ayam. Di mana tidak ada ayam, di situ ada sungai, isinya ikan gabus, ikan jelawat. Ya, masih ada lagi ikan nila. Nggak mungkin Indonesia tuh nggak punya protein hewani gitu. Jadi nggak usah fokus banget sama susu gitu loh. Jadi kalau rekomendasi dari WHO ini dibaca dengan baik, maka itu akan memberikan suatu pemahaman yang menyeluruh bahwa anak ini tumbuh itu harus dengan protein hewani. Nah, kenapa susu? Karena di bawah usia 1 tahun, anak belum punya gigi lengkap kan, belum bisa ngunyah. Tapi justru di atas 1 tahun dia udah bisa kunyah. Jadi keragaman pangan itu perlu. Bahkan WHO sendiri mengatakan bahwa susu formula pun, bagi yang ibunya meninggal nih ya, susu formula pun di atas 1 tahun tidak dibutuhkan. Berikan aja susu hewan biasa, terutama bagi anak-anak yang tidak mendapatkan, sekali lagi, sumber protein hewan lainnya. Silakan. Nah, ini kan masih di tahap simulasi nih, Dok. Gimana caranya supaya simulasi ini tepat biar hasilnya tuh maksimal
sehingga ketika memutuskan kebijakannya ini juga tepat gitu? Kalau menurut saya sih bukan simulasi, Mbak. Menurut saya mestinya sebelum ada programnya, sebelum ada keputusannya, sebelum budgetnya diturunkan, harus ada assessment. Nah, apa itu assessment? Assessment itu adalah suatu penjajakan. Ya, mestinya kita ambil di minimal 5 pulau besar kita, ya. Kepulauan Maluku, lalu kemudian di Sulawesi, Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Ya, assessment-nya tentang apa? Assessment tentang yang biasanya anak-anak sana itu makan udah cukup apa belum. Kalau belum cukup, itu yang mesti dicukupi apa. Anaknya doyan apa enggak. Jadi bahasanya adalah bukan top down sebagai perintah, pokoknya lo mesti makan gitu ya kan. Tapi kita juga harus bisa memahami anak-anak di sini kebiasaan makannya seperti apa. Nah, seingat saya masih punya dolar rekamannya. Rencana makan bergizi gratis ini sebetulnya prioritasnya kan di daerah 3T. Betul apa enggak? Terluar, terdepan, dan terbelakang. Ya, jadi kalau misalnya uji cobanya dilakukan di sekolah di Tangerang, itu kayaknya menurut saya, halo, are you okay? Jadi kalau mau bikin uji coba, ya cobalah lakukannya di Papua Barat. Coba lakukan di daerah Hulu Sungai Tengah. Coba lakukanlah di daerah Aceh Utara. Bagaimana penerimaan anak di sana? Itu penting ya, sebab jangan sampai nih ya, kita udah capek-capek nih ya bikin macam-macam, tapi penerimaannya tidak baik. Karena apa ya, anaknya nggak doyan gitu loh. Makanannya bagus bergizi tapi nggak doyan. Dan yang perlu kita pelajari juga, kalau kita mau belajar ya sebelum makan bergizi gratis ini dimulai, coba belajarlah dari PMT, pemberian makanan tambahan pemulihan, yang selama ini sudah diupayakan oleh Kemenkes. Nah, Kemenkes kan punya program PMT pemulihan yang dibagikan oleh Posyandu. Untuk siapa? Untuk anak-anak balita yang gizinya kurang, ya, yang berat badannya tidak naik berbulan-bulan. Itu biasanya tiap hari lo bayangin. Kader Posyandunya masakin, atau kadang-kadang ada dari mereka yang punya catering gitu ya, bekerja sama dengan catering, lalu kemudian anak-anaknya diberi makan. Bagaimana dengan penerimaannya? Gitu loh ya, penerimaannya oke atau tidak? Lalu budgetnya seperti apa? Sebetulnya kita mesti banyak belajar dari situ sih, Mbak. Silakan. Nah, terakhir dok, ada catatan nggak nih apa yang perlu diperhatikan kalau pemerintah ini beneran mau mengganti susu dengan daun kelor? Saya nggak berani memberikan catatan apa-apa, saya cuma lagi bingung aja. Kenapa sih tiba-tiba idenya ngadi-ngadi, sebentar pakai daun kelor, sebentar katanya mau pakai susu ikan, sebentar lagi, aduh saya udah nggak ngerti deh, saya nggak berani ngomong daripada dosa, nanti gue ditangkep besok. Jadi gini aja, kalau memang kita punya program, yuk satukan hati, ya kan, satukan visi, dan satukan derap langkah yang memang kepentingannya cuma satu demi anak-anak kita. Bukan untuk kepentingan yang lain, ya, karena manusia itu adalah kepentingannya untuk dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan orang lain. Itu aja sih, Mbak. Terima kasih, Dokter Tan. Oke. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Di akhir perjumpaan kita, saya mau ajak kalian nih menyimak rangkuman berita daerah pilihan dalam WhatsApp Indonesia berikut ini. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Polda Metro Jaya melarang masyarakat berkonvoi pada malam Tahun Baru 2025 demi menjaga keamanan dan keselamatan. Ketimbang konvoi, masyarakat diminta mengisi perayaan pergantian tahun dengan kegiatan positif yang tidak memicu gangguan ketertiban. Selama pergantian tahun, Polda akan menyekat beberapa titik tanpa menjelaskan rincian lokasi yang bakal terdampak. Selain itu, polisi juga menggelar operasi Lilin Jaya dengan menerjunkan 4.711 personil dan bakal berlangsung hingga 2 Januari 2025. Masih dari Jakarta, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto akhirnya buka suara soal penetapannya sebagai tersangka suap dan perintangan penyidikan terkait pergantian antar waktu PAW anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku. Dalam video pernyataannya, Hasto menegaskan dirinya taat hukum dan siap menghadapi konsekuensinya. Dalam perkara ini, KPK mencekal Hasto dan Yasona Lauli, elit PDIP yang juga ex-Menteri Hukum dan HAM. Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menuturkan partainya tengah fokus menyiapkan langkah hukum. Terakhir mampir ke Yogyakarta. Polsek Semanu Gunung Kidul menangkap BRMT 49 tahun pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya. Korban berusia 14 tahun dan masih duduk di bangku SMP. Kapolsek Semanu AKP Pujiono mengatakan, kasus kekerasan ini terungkap setelah ibu korban membaca pesan singkat pelaku kepada korban melalui aplikasi WhatsApp.
Saat ini pelaku berstatus tersangka dan ditahan di Polres Gunung Kidul. Ia bakal dikenai pasal 82 UU nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu. Stay safe and happy. Bye-bye. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.